Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Barudin Subhajinur Usman dengan NIM B1222013 kelas A Manajemen Perdagangan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya di PT HM Sampurna. Yang pertama, supply chain dan operation management atau yang disingkat SCON. Aktivitas hulu hilir sampai customer feedback. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan salah satu manajer PT HM Sampurna, perusahaan ini terdiri atas pekerja, sales, dan pelanggan. Logo PT HM Sampurna bisa dilihat sebagai berikut. Berikut adalah sejarah dan profil singkat PT HM Sampurna Tbk. Hanjaya Mandala Sampurna Tbk atau dikenal dengan nama HM Sampurna Tbk didirikan tanggal 27 Maret 1905 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1913 di Surabaya sebagai industri rumah tangga. Kantor pusat HM Sampurna Tbk berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Kantor perwakilan HM Sampurna berada di Jakarta yang berlokasi di One Pacific Place Sudirman Central Business District. HM Sampurna memiliki 4 fasilitas produksi sigaret kretek tangan atau SKT yang berlokasi di Jawa Timur, Surabaya, Probolinggo, dan Malang, dan 2 fasilitas produksi sigaret kretek mesin atau SKM yang berlokasi di Sukorejo, Jawa Timur, dan Karawang, Jawa Barat. Sampurna bermitra dengan 38 mitra produksi sigaret. Induk usaha HM Sampurna Tbk adalah PT Philip Morris Indonesia, menguasai 92,50% saham HM Sampurna. Sedangkan induk usaha utama HM Sampurna adalah Philip Morris International. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan HM Sampurna meliputi manufaktur perdagangan, termasuk pengangkutan atau distribusi dan pergudangan, serta aktivitas jasa penunjang lainnya, serta di bidang industri produk tembakau lainnya. Merek-merek rokok HM Sampurna Tbk antara lain Cisamsu, Sampurna Kretek, Sampurna Mil, dan mendistribusikan Marlboro. Pada tahun 1990, HM Sampurna memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham HM Sampurna kepada masyarakat sebanyak Rp27 juta dengan nilai nominal Rp1.000 per saham dengan harga penawaran Rp12.600 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1990. PT HM Sampurna Tbk membeli bahan baku berupa tembakau yang berasal dari daerah Temanggung dan sekitarnya, karena bahan baku dari daerah tersebut memiliki mutu dan kualitas yang sangat baik. Banyak pemasok dari daerah tersebut menjual produknya pada PT HM Sampurna Tbk. Proses pendistribusian rokok ini dilakukan dengan pemesanan barang dari sales ke gudang. Dari pesanan tersebut kemudian dilakukan pencatatan atau laporan invoice untuk dikirim ke distributor pemesanan. Gambar tersebut adalah rantai pasok PT HM Sampurna. Adapun hasil analisis dari rantai pasok di PT HM Sampurna Tbk secara keseluruhan dari hulu ke hilir bisa dilihat pada gambar di samping. Untuk aliran informasi bisa diartikan sebagai berikut. Pelanggan akan mencari produknya di toko.
Apabila produk tidak tersedia di toko, maka pelanggan bisa langsung menghubungi customer service atau CS. Lalu CS meneruskan informasinya tersebut kepada resepsionis perusahaan. Dari resepsionis, informasi ini kemudian akan diterima oleh bagian pemasaran yang akan mengecek ketersediaan barang di gudang. Apabila stok barang tersedia, maka produk tersebut akan dikirimkan dan didistribusikan kepada pelanggan, baik itu melalui toko ataupun penjualan langsung. Namun, apabila barang atau produk tidak tersedia, bagian pergudangan akan mengecek kembali di gudang utama untuk mencari produk yang diinginkan. Dari sini, produk bisa diketahui apakah masih tersedia atau tidaknya. Apabila tidak tersedia, maka yang terjadi adalah pemberitahuan informasi bahwa produk tersebut bisa dipesan terlebih dahulu dengan resiko bahwa pelanggan harus menunggu beberapa waktu kemudian. Hal ini disebabkan karena konsumen memesan produk tersebut dalam jumlah banyak, sehingga konsumen harus menunggu antrian. Namun, ini akan berbeda apabila produk tersebut sudah tidak tersedia atau tidak diproduksi lagi. Maka bagian customer service maupun toko dan distributor langsung memberikan informasi tersebut kepada para pelanggannya. Yang kedua, perencanaan. PT AM Sampurna Tbk Surabaya adalah perusahaan rokok yang melakukan kegiatan produksi terus-menerus dan bahkan bisa menyimpan stok yang berlebihan. Adapun proses perencanaan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan transportasi pengiriman hasil produksi yang bisa meminimalisir biaya transportasi dan hasil produksi bisa tiba di pasar tepat waktu. Yang kedua, menentukan persediaan rokok yang diminta oleh pasar. Yang ketiga, membuat perencanaan produksi yang baik untuk semua jenis rokok. Yang keempat, ramalan dilakukan selama 12 bulan terhadap data permintaan masa lalu dengan metode Bob Jenkins untuk masing-masing merek rokok. Yang kelima, selanjutnya dilakukan perencanaan produksi, agregat dan disagregasi dengan thinner programming. 6. Kemudian dilakukan perhitungan safety stock yang optimal setiap bulan untuk masing-masing merek rokok agar tidak terjadi kelebihan pasokan. Yang ketujuh, setelah itu ditentukan jumlah tenaga kerja yang optimal selama 6 bulan untuk semua jenis rokok. Scheduling. Pada tahap ini dilakukan penjadwalan sebelum dimulainya produksi agar mengetahui berapa lama waktu untuk memproduksi barang tersebut. Tahap ini merupakan bagian dari perencanaan. Dalam proses ini, perusahaan mementingkan kualitas produk yang dihasilkan. Perusahaan melakukan produksi setiap harinya karena mengingat banyak masyarakat yang mengkonsumsi rokok setiap hari. Waktu kerja karyawan dilakukan selama 24 jam, selama 6 hari kerja setiap minggunya. Dengan hal tersebut, perusahaan melakukan pemberlakuan 2 shift dalam sehari bekerja, agar karyawan tidak kelelahan dalam pekerjaannya, sehingga rokok yang dihasilkan cukup banyak. Logistik. Tahap ini menjelaskan bagaimana pengadaan bahan baku yang akan diproduksi tidak mengalami keterlambatan dalam proses pengiriman, serta produk yang dihasilkan sesuai target, tidak mengalami kekurangan ataupun kelebihan stok yang ada di gudang. Untuk menghindari hal tersebut, maka pendistribusian dilakukan secara terjadwal. Kemudian, pengiriman barang dilakukan di berbagai daerah menggunakan transportasi truk kontainer. Sedangkan pendistribusian ke pasar-pasar dilakukan menggunakan mobil box atau sepeda motor sales. Hal yang dapat mempengaruhi persediaan barang
yaitu mutu bahan baku dari supplier, harga yang bersaing, ketepatan waktu, dan lokasi yang strategis, serta meminimalisir biaya transportasi. Hal tersebut berpengaruh terhadap memilih supplier yang baik dan efisien. Umpan balik konsumen dapat dilihat dari kepuasan konsumen bahwa produk yang dihasilkan oleh PT HM Sampurna banyak diminati oleh konsumen dari seorang remaja hingga dewasa. Karena produk yang dihasilkan bermutu baik dan rasa dari produk yang dihasilkan memiliki cita rasa yang khas. Tetapi terdapat sebagian masyarakat yang komplain bahwa harga yang ditawarkan terlalu mahal untuk masyarakat menengah. PT HM Sampurna memberikan harga sesuai dengan kualitas produk yang dihasilkan. 2. Menyusun dan meredesain proses SCM. Yang pertama, dalam supply chain terdapat 3 macam yang harus dikelola. Yang pertama, aliran barang dari hulu ke hilir. Contohnya, pendistribusian bahan baku dari supplier ke pabrik. Setelah kegiatan produksi selesai, akan melakukan pengiriman ke distributor, pengecer, dan lain-lain. Yang kedua, aliran keuangan perusahaan dari hulu ke hilir. Dan yang ketiga adalah informasi perusahaan dari hulu ke hilir. Poin kedua, kemungkinan permasalahan yang terjadi dengan proses supply chain management PT HM Sampurna Tbk, yakni ketika terjadi keterlambatan pengiriman bahan baku oleh supplier, ini terjadi karena PT HM Sampurna Tbk menggunakan supplier tunggal. Poin ketiga, untuk mengurangi kemungkinan permasalahan keterlambatan pengiriman bahan baku yang menyebabkan kehabisan bahan baku saat proses produksi, maka dari itu meminta kepada supplier untuk mengirimkan bahan baku dengan skala besar, sehingga jika permintaan tinggi, maka proses produksi tidak akan berhenti sebab kehabisan bahan baku. Proses SCM yang benar menurut pendapat saya. Proses SCM pada PT HM Sampurna Tbk sudah benar karena dapat dilihat dari rantai pasok yang dibuat dengan baik sehingga dapat meningkatkan citra baik perusahaan mulai dari tahap pemesanan produk yang sesuai jadwal dan jadwal pengiriman. Setelah pesanan diterima oleh produsen, kemudian membuat perencanaan mengenai produk yang akan diminta, serta bertanggung jawab terhadap kebutuhan bahan baku yang akan diperlukan. Melakukan pembelian bahan baku sesuai dengan perencanaan. Jika produk sudah datang, maka akan dikirim ke pabrik agar dilakukan pemeriksaan terhadap kualitas barang. Jika lolos pemeriksaan, maka barang akan disimpan ke gudang dan kemudian diproduksi dan disimpan. Setelah itu, barang akan dikirimkan kepada customer sesuai jadwal pengiriman. Kepuasan pelanggan dengan menggunakan produk tersebut sangat banyak, apalagi target pasar sampai di pasar dunia. Ketersediaan bahan baku sesuai dengan permintaan pelanggan, sehingga tidak terjadi penumpukan bahan di gudang. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.